Banyak transferan ke sana sini yang itu bukan untuk keperluan pengobatan, termasuk dana 98 juta untuk melunasi hutang saudaranya Agus, yaitu Wawa. Semakin panjang kan, jadi udah clear ya akar permasalahannya apa, sebabnya apa ya teman-teman ya. Tuh, dia itu waktu pas pertemuan ini memilih untuk walk out. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-temannya, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa, gue selalu pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe channel ini. Dan buat kalian yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu untuk diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya, supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Dan udah menjadi tugas gue di sini adalah ngebacain komentar-komentar kalian, tentu saja di video-video yang lagi viral ya. Ada apa sih bang ini yang lagi viral nih bang ya? Banyak banget ya teman-teman ya. Setelah kemarin ada momen pesta rakyat, pesta demokrasi ya teman-teman ya. Jadi setiap daerah itu menentukan pemimpin daerahnya. Ada yang pemilihan bupati, ada yang pemilihan gubernur ya. Tapi sampai sejauh ini itu kondusif, aman ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pilihan kalian itu bisa mengemban tugasnya selama 5 tahun ke depan. Ini ada yang kagak kalah viral, kagak berhenti-berhenti beritanya ini ya. Ada aja gebrakannya nih si Agus. Kagak berhenti-berhenti gebrakannya ini, bikin berita, bikin cerita ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang kagak tahu, kagak nyimak ya, seperti apa awal mulanya kasus Agus ini ya teman-teman ya. Ini gue flashback dari awal sampai dengan detik ini terakhir perkembangan kasusnya Agus ya teman-teman ya. Sampai dengan Pratiwi Novianti yang langsung walk out ketika akan melakukan mediasi perdamaian ya teman-teman ya. Walk outnya kenapa? Nanti ada ceritanya. Kita lihat video dari awalnya nih, kronologisnya kenapa sih ya sampai terjadi kasus ini ya teman-teman ya. Ini kita cek dulu videonya nih. Nah, ini ada juga netizen yang berbaik hati sih mau menceritakan kronologis awalnya. Nih gue bacain ya teman-teman ya. Nih ya. Kalian tahu apa yang paling menyeramkan daripada kisah horor sekalipun? Yaps, kisah Agus dan Teh Novi ini ya. Kenapa tuh? Bayangin ya, kita nolongin orang, ngorbanin waktu kesana dan kesini untuk open donasi. Ketika donasi terkumpul, tapi tidak dipakai untuk yang semestinya. Geser ke sini. Horor sih, serem ya backsoundnya ya kayak nih. Nih. Ketika ditegur malah dituntut dan yang bantuin mau dipenjarain. Oke, kita bahas dulu ya awal mula kisah Agus dan Teh Novi ini. Jadi, Agus ini korban penyiraman air kah? Nah, ya, oleh bawahannya bernama Aji karena sakit hati ditegur oleh Agus. Tuh. Lalu Agus dan keluarganya meminta bantuan ke Teh Novi agar dibukakan donasi untuk beliau karena luka serius di bagian mata dan kulit. Teh Novi gerakin dan open donasi, lalu minta tolong ke Densu ya, Bang Deddy Sumargo, supaya diundang ke podcastnya. Dan kasus ini semakin di-up media. Tuh, Teh Novi yang usahain tuh untuk bisa tampil di podcastnya Bang Densu. Nah, lalu si Agus dan keluarganya meminta bantuan ke Teh Novi agar dibukakan donasi untuk beliau karena luka serius di bagian mata dan kulit. Nah, ini yang tadi ya, geser ke sini. Nah, ini. Beberapa hari setelah dari podcast, Teh Novi speak up ke sosial media kalau keluarga Agus tidak jujur pada beliau dan tim karena mengatakan kalau donasi yang terkumpul hanya 500 juta, padahal faktanya sudah sampai 1,5 miliar. Oh, agak transparan ya. Nih, Teh Novi juga kecewa dengan istri Agus yang jutek pada Teh Novi. Padahal Teh Novi datang ingin membantu. Selidik punya selidik, uang 1,5 miliar tersebut tidak dimaksimalkan untuk pengobatan Agus. Agus malah pakai BPJS, padahal donasi sudah 1,5 miliar. Mereka mengaku dipersulit oleh pihak RS untuk pindah dari BPJS ke umum. Mungkin makin curiga dong Teh Novi ini ya. Akhirnya Teh Novi datang lagi ke rumah Agus untuk meluruskan dan minta rekening koran. Tahu apa yang terjadi? Banyak transferan ke sana sini yang itu bukan untuk keperluan pengobatan, termasuk dana 98 juta untuk melunasi hutang saudaranya Agus, yaitu Wawa. Oke, case-nya adalah kenapa Teh Novi dilaporin ya. Nih kenapa ya? Pertama,
karena Tenovi dianggap pencemaran nama baik ya. Setelah Tenovi speak up, netizen jadi nggak empati lagi dengan Agus dan malah membuli dan menghina Agus habis-habisan. Kedua, Tenovi dituduh mengambil uang 1 miliar padahal itu sudah menjadi haknya Agus. Klarifikasi dari Tenovi, ia menarik uang tersebut agar uang tersebut difokuskan untuk pengobatan Agus terlebih dahulu, tidak dipakai untuk keperluan di luar pengobatan. Kecuali kalau sudah selesai pengobatan, maka uang itu akan diserahkan ke Agus, terserah mau dipakai buat apa. Tuh ya. Berobat dulu intinya ya, tuh. Nanti udahnya ya udah ambil gitu kan ya. Tuh. Yang penting pengobatan diutamakan. Nah, kenapa Tenovi harus ngomong ke publik tentang penyalahgunaan uang donasi? Ya karena open donasi dilakukan melalui publik. Orang se-Indonesia tahu, jadi harus di-share ke publik. Bener sih. Nih, kalau misal tidak di-share ke publik, pada donatur pasti akan menanyakan, kenapa Agus kok belum ada perkembangan terkait kesehatannya? Nah, lalu apa urusan Tenovi sampai harus speak up masalah uang donasi? Jelas, Tenovi adalah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab atas terkumpulnya donasi tersebut ya. Karena open donasi dilakukan melalui wasilah beliau. Jadi pasti beliau yang akan ditanya oleh donatur terkait perkembangan pengobatan Agus. Nih. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ya, kenapa Agus bisa-bisanya menuntut Tenovi padahal mereka sudah saling memaafkan. Bahkan Agus sempat meminta maaf ke media kalau dia belum paham alur donasi, harus bagaimana penggunaannya. Oh, udah minta maaf sebelumnya ini ya. Densu juga mengatakan harusnya Agus uang donasi ini sudah selesai dengan solusi uang donasi dikelola yayasan agar lebih transparan dan difokuskan untuk pengobatan terbaik bagi Agus ya. Setelah pengobatan selesai baru deh digunain uang tersebut untuk kepentingan pribadi beliau. Boleh tuh, tapi berobat dulu intinya. Pertanyaan lain muncul, kan Agus juga butuh biaya hidup. Nah, bukan hanya pengobatan, ya. Tenovi menjelaskan, apapun yang menjadi kebutuhan Agus dipersilakan memakai uang donasi asal tidak dipakai untuk kepentingan lain. Contohnya, uang 98 juta buat bayar utang dan beberapa transferan puluhan juta ke rekening lain yang tujuannya bukan untuk pengobatan atau biaya hidup Agus. Nah, ini nih yang disayangkan nih. Agus kasih Wawa 98 juta. Masalahnya di mana ya? Agus hanya ingin membalas kebaikan Wawa ke Agus. Nah, tuh. Jelas jadi masalah dong ya. Urusan Agus membalas kebaikan Wawa itu urusan belakangan. Karena donasi Agus aja masih membutuhkan banyak biaya pengobatan. Oke, nih. Kenapa sampai harus membalas kebaikan Wawa dan membayarkan hutang rumah sampai 98 juta ya? Akad donasi bukan untuk membalas kebaikan orang-orang pada Agus, tapi untuk pengobatan Agus. Jadi gimana menurut netizen ya? Tuh, sudah apa ya, melenceng dari akadnya ya teman-teman ya. Wow, semakin panjang kan. Jadi udah clear ya akar permasalahannya apa, sebabnya apa ya teman-teman ya. Tuh. Ada 1000 sekian komentarnya ya. Menurut saya Agus sedih banget, Agus takut. Jadinya yang balas kebaikan Wawa bukan Agus tapi orang-orang se-Indonesia Raya. Oh. Besok kalau ada open donasi orang pada curiga kan jadinya. Bener ya. Aku bisa rasain apa yang dirasakan Agus, pasti rasa sedih yang mendalam. Tolonglah dia Tuhan, segera akhiri rasa sakitnya dan segeralah tempatkan di sisi. Coba kita lihat videonya waktu pas mediasi nih teman-teman nih. Sempet apa ya, sempet emosional juga Agus ini. Selama ini aku sakit. Aku orang sakit. Aku orang sakit. Aku orang buta. Tapi kenapa semua dunia mengecewakan? Dia kecewa. Udah tinggal di ujung, bayangin. Dia bisa rasakan lah bagaimana kesalahannya. Segitu jahatnya aku dibuat, segitu jahatnya. Aku bukan orang jahat. Saya
Teman-teman ya. Nah, di situ juga ada Novi ya, teman-teman ya. Dan dia itu waktu pas pertemuan ini memilih untuk walk out. Kenapa? Kita lihat nih teman-teman ya videonya nih. Kemudian kita transfer ke rekening yang punya itu nggak semudah itu. Itu waktu setahun 2 tahun. Nah, tapi hari ini saya sudah konsultasi ke dinas sosial, Kemensos. Selama pihak bisa menyelesaikan perdamaian ini selesai secara kekeluargaan, silakan. Memang digunakan buat Agus boleh, sisanya buat kehidupan kesejahteraan Agus boleh. Kalau misalnya ada teman-teman nanti Agus, ada temannya yang buta Agus, mau Agus bantu juga boleh, nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau sudah kita masuk ke ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi yang kedua kali lagi lah. So ini yang persoalan kan hanya uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalaupun kurang, kami semua teman-teman siap membantu lagi. Ya Gus, Maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak sepakat. Yang pertama, nah inilah jahatnya mereka. Hey. Oke, kita lanjut. Ini kenapa ya penyebabnya Novi walk out nih? Kita lihat kayak ngerasa tertekan atau depresi gitu ya teman-teman ya. Nah, itu jadi apa ya, membuat kuasa hukumnya dari Novi juga jadi mengundurkan diri ya teman-teman ya. Ini kenapa sih kok bisa sampai seribet ini gitu kan? Jadi seolah-olah Novi yang tersudut ini. Awalnya mau ngebantu tapi kok jadi begini ceritanya gitu ya teman-teman ya. Waduh, makin panjang. Nah, ini juga apa ya, mengusik Bunda Korla untuk ikut berkomentar. Nah, coba kita dengar dulu, siapa tahu ada benernya juga nih pendapatnya Bunda Korla nih kadang-kadang ya teman-teman ya. Kita lihat dulu dah. Ya, kebutaan kau, musibah yang kau dapat. Kenapa orang nggak bisa benci sama kau? Karena kelakuan kau, karena mulutmu nggak bisa kau rem, nggak bisa kau jaga, nggak hati-hati kau. Ya, kau busuk-busuin si Nopi. Kau bilang kau fitnah Nopi itu jahat lah segala macam, ya, tidak pernah benar. Itu kalimat kau tuh menunjukkan bahwa kau menuduh Nopi itu nggak benar. Karena kau bilang si Brian itu benar. Hidup Pak Brian, hidup Pak Brian. Membela apa? Membela keadilan, membela kebenaran, apa kata dia? Nggak malu. Minta sama monyet sana. Kejujuran. Iya, kejujuran katanya. Emang si Nopi itu nggak jujur selama ini? Hah? Kau jangan membalikan fakta ya Agus. Udah bodoh. Sok teriak lagi. Makanya si Aji itu menyiram mata kau. Karena kau bilang apa sama dia? Kau maki kan dia? Kau maki kan si Aji itu kan? Dengan bahasa-bahasa kau. Iya kan? Agus mau minta donasi 7 turunan Bunda. Minta aja sama penghuni Gunung Kawi. Minta sama penghuni Gunung Kawi. Ya. Suruh si Agus ke Gunung Kawi. Bakar sajen. Enak betul 7 keturunan. Makin dikasih makin ngelunjak. Gak tau malu. Ya. Gak tau malu kau Agus. Kau memang betul-betul manusia gak tau malu. Udah buta mata kau. Bukan membaik hati, bukan bagus sifat kau, makin jelek sifat kau. Mana si Wawa itu? Ya. Wawa itu mana Wawa itu? Wak. Itu kan keponakan kau tuh si Agus itu. Kau ajarin dong kalimat yang benar Wak. Si Wawa ini juga kadang-kadang bukannya dibelanya si Agus. Hayo dorong sana, dorong sini, gotong sana, gotong sini. Biar dapat cuanan tapi nggak dapet. Pakai permainan cantik lagi. Mau cantik apa permainan? Kita harus bermain cantik. Mau cantik kayak mana? Nggak tau malu si Agus ini. Si Wawa ini lagi. Aku gemes nengok Wawanya ini. Kemana-mana ikut. Kemana-mana ajak. Kemana-mana gotong.
kemana-mana gandeng, ya, ke sana kemari, ujung-ujungnya tekangkang, ya, tejengkang nanti kau, melalak sana melalak sini, nggak genas si Agus ini. Itu kan semua ulah dari si Gondrong. Kalau si Gondrong nggak masuk dalam kehidupan si Agus, nggak akan seperti ini ceritanya. Dialah penyebabnya semua. Dia yang bikin huru hara. Dia yang menimbulkan semua konflik apa sih? Aduh bahasanya itu loh. Dialah menjadi konflik apa sih? Coba bantu Bunda dong ngomongnya. Konflik. Ya pokoknya konflik, di samping Bunda. kompor, konflik ini yang semakin kompleks ya. Permasalahan ini kan timbulnya karena dia juga. Dia bawa si Kompleks. Agus ke sana. Nanti sampai di sana yang ngomong bukan si Agus, dia. Ya kan? Dia ngomong di ambiar. Seakan-akan dengan ininya, ya kan? Dia menyudutkan si Novi. Seakan-akan Novi yang salah. Novi yang nggak bener, Novi yang yang ini, yang seakan-akan itu kan dia. Nanti ngomong di sana, dia yang ngomong lagi, dia ngomong di sini. Udah sama-sama si Agus. Emang itu gurunya dia. Si Agus sama si Gondrong sama, dua-duanya sama. Menurut udah pinter merekayasa cerita yang sebenarnya nggak ada diada-adakan. Pinter berasumsi, pinter berhalu-halu, pinter mengarang-arang cerita yang nggak ada diada-adakan, yang belum ada diciptakan ucapan itu, seakan-akan, iya kan? Ubi jadi kok iya, satu jadi 1000 dibuat dia. Agus, kamu mau duit 1,5? Agus, kamu mau uang donasi jatuh ke tangan kamu? Lepaskan dirimu dari si Gondrong. Percaya omongan Bunda. Pasti para donasi ikhlas. Dia pasti mengikhlaskan. Tapi kau harus berubah kepribadian kau dan mulutmu. Kau jangan bermusuhan lagi sama Nopi. Dan jangan pernah bilang Nopi itu jahat. Dan jangan pernah bilang si Nopi berniat yang jelek. Jangan berasumsi yang aneh-aneh. Jangan beropini yang bukan-bukan. Jangan menggiring opini, ya. Kau lepaskan diri kau dari si Gondrong. Kalau kau lepaskan dirimu dari si Gondrong, percaya deh, ya, banyak yang akan menuntunmu berobat tanpa pakai pengacara, nggak penting itu semua, nggak ada urusan sebenarnya itu, ya. Mereka bukan memperjuangkan kau, ya, memperjuangkan uang donasi, Gus, biar dapat bagian mungkin ya. Hari ini nggak ada yang gratis, Agus, buka bola mata kau. Coba nggak ada uang donasi, nggak dipandang kau, Gus. Agus, denger. Kalau nggak ada uang donasi itu, yang sekarang ini dipermasalahkan 1,3, kau tahu Agus, nggak dipandang kau, Gus, nggak dipandang kau, nggak dilirik kau, Gus, nggak dilirik. Kebetulan kau memang viral, di samping itu juga kau buta. Ada uang donasi 1,3 miliar. Nah, pakai otak kau, Agus, pakai otak, ya. Jangan kau pikir semua itu serius, jangan kau pikir semua itu membela kau. Kejujuran, Gus. Hari gini, Agus, kau aja pintar manipulasi. Masa kau ketipu? Masa kau bisa ditipu, Agus? Ya. Tapi kau pintar manipulasi. Kau bisa bikin cerita, ya. Angin di gunung, kau bikin cerita gunung. Angin di pantai, kau bikin cerita pantai. Angin di darat, kau bikin cerita darat. Oke. Udah cukup Bunda, cukup. Terima kasih nasihatnya ya teman-temannya. Tapi ada benernya juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya kagak ada donasi,
ya mungkin kagak akan seramai ini ya teman-teman ya. Ya bener kata Bunda juga, adanya donasi itu kan karena upayanya dari Tenovi dan Densu ya teman-teman ya. Walaupun event ya karena Agus mengalami musibah, terus ada donasi gitu kan. Ada yang bilang katanya dari pihak sana bilang katanya ya kagak akan ada donasi kalau nggak ada musibah si Agus yang kesiram ini gitu kan ya teman-teman. Nah masalahnya kan donasi itu kan Agus yang meminta bantuan ke Tenovi dan Tenovi minta bantuan ke Bang Densu ya. Makanya Tenovi itu pas mediasi mau ada keterlibatan dari Densu. Kenapa Tenovi walk out? Karena memang waktu itu nggak ada Densu. Kok kagak ada Bang Denny Sumargonya gitu ya. Aduh, jadi panjang gini ya teman-teman. Kita doakan mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Yang baik akan terlihat baiknya, yang buruk akan terlihat buruknya ya teman-teman. Jadi biar kita masyarakat Indonesia itu bisa belajar ya teman-teman ya dari pengalaman-pengalaman seperti ini kita bisa belajar melihat dengan mata kepala kita sendiri ada ketidakjujuran, ada orang-orang yang masih jujur gitu ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini gue minta dibantu untuk diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bukan soal Agus lagi lah ya, capek juga ya teman-teman ya, senengan juga viral terus nanti malahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.